beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan bekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak? Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Usai lama terdiam 1000 bahasa, pihak Harvey Muiz akhirnya buka suara terkait dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang digadang-gadang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Ya, ketika ditemui pada hari Senin 29 April 2024 lalu, Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukum Harvey Muiz pun muncul dan memberikan kabar terbaru dari kasus yang menimpa sang klien. Bukan cuma itu, Haris pun turut membantah pula kabar burung yang menyebutkan adanya keretakan dalam rumah tangga Harvey dan Sandra Dewi. Lantas, seperti apa persiapan Haris Arthur Hedar dalam menghadapi tuntutan yang disangkakan pada Harvey? Serta bagaimanakah pula update terbaru dari kasus mega korupsi PT Timah? Kasus HM ya, sampai saat ini masih dalam penyidikan. Ya kita kan masih persiapkan nih, kita masih melihat juga apa saja langkah-langkah apa saja yang akan kami tempuh setelah penyidikan selesai. Semua masih dalam penyidikan. Kita tunggu aja hasil penyidikan nanti. Ya, aku sebagai orang tua selagi aku bisa dukung, ya aku kasih. Sudah diizinkan untuk dapat ditengok, dibesuk. Ya, gak ada itu fitnah semua itu, gak benar itu. Ya. Baik-baik aja. Ini kita melihat bahwa Kejaksaan Agung sangat serius. Nah, keseriusan ini tentu mempunyai basis pemikiran sehingga mereka seberani itu. Namun hal ini mengakibatkan sekelompok orang, sekelompok komplotan menjadi terganggu. Kami selalu dengan Kejaksaan Agung, maju terus, jangan takut dengan komplotan itu. Pesan dari saya, usut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kejahatan itu harus dibasmi, siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terkecuali. Walaupun itu bukan kapasitas saya, tetapi saya berharap ya, agar kenapa? Agar yang para koruptor ini jera. Jadi Bangka Belitung kita membaik, nama baiknya membaik lagi, ekonomi membaik lagi. Itu harapan kita masyarakat Bangka Belitung. Usut aja sampai tuntas siapapun, tanpa pandang bulu. Dalam kesempatan yang sama, Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukum lantas membeberkan pula bahwa Harvey Muiz kini sedang dibelenggu tekanan yang besar. Apalagi bapak dua anak itu masih begitu yakin kalau dirinya tidak sama sekali melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pasalnya, ia hanyalah seorang pebisnis yang menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itulah, Haris Arthur Hedar mengingatkan masyarakat untuk terlebih dulu menantikan pengadilan sebelum menghujat Harvey habis-habisan. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Harvey usai sebulan lebih menjalani masa tahanan? Serta mungkinkah pula tekanan besar yang membelenggu hati Harvey telah membuatnya jatuh sakit? Kondisi beliau baik-baik aja. Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan bekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu, ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksaan juga agak hati-hatilah, tidak akan mungkin mau mungkin asal melakukan suatu tindakan-tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Pastinya sedikit terganggu. Kenapa? Ya Pak Harvey selalu mengatakan dia nggak terlibat. Pak Harvey sering katakan
Dia ada terlibat, sama sekali nggak terlibat dalam kasus. Tapi ya kita lihatlah ke depan nanti, ya. Jadi Mas, kita kan harus utamakan, kita harus kedepankan itu asas praduga tak bersalah, ya. Pak Harvey ini kan masih diduga. Jadi kita nggak bisa katakan beliau terlibat korupsi, nggak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak? Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, ya, belum ada keputusan atau kekuatan hukum keputusan yang bersifat final, ya kan? Kita nggak boleh menjustis seseorang melakukan satu perbuatan pidana. Kita tunggulah hasilnya, nanti kita lihat. Tak dapat dipungkiri, dugaan keterlibatan Harvey Muiz memiliki dampak yang besar terhadap viralnya kasus mega korupsi PT Timah. Pasalnya, hingga sampai saat ini, Harvey masih berstatus sebagai suami dari aktris papan atas Sandra Dewi. Namun, mirisnya, hal itu juga membuat sang istri menuai sorotan tajam dari warganet. Apalagi belum lama ini, Sandra Dewi sempat kedapatan menghapus akun media sosial Instagramnya. Meskipun kini akun Sandra Dewi telah kembali muncul, tanda tanya besar yang bergulir di benak netizen tentang adanya dugaan percobaan penghapusan barang bukti dari aksi itu belum juga terjawab. Lantas, seperti apa Haris Arthur Haidar menanggapi spekulasi-spekulasi liar yang muncul berterbangan usai Sandra Dewi menghapus akun media sosialnya? Serta, mungkinkah pula aksi itu didasari perasaan pilu dari Sandra yang tak kuasa menahan kesedihan usai melihat keluarga tercinta ditimpa badai cercaan yang silih berganti datang tanpa henti? Saya sih sempat tanya juga Bu Sandra, Bu, kenapa sih iya yang cukup banyak pengikutnya tuh kok dihilangkan, dihapus? Beliau seperti nada yang kayak nahan sakit, ya. Beliau katakan, Prof, siapa sih nggak, saya lebih utamakan keluarga Prof daripada IG saya. Loh, kenapa emangnya Mbak? Bayangkan anak saya dibully, masih kecil loh, dibully oleh netizen. Terlalu kan? Terlalu. Sandra Dewi adalah seorang pesohor yang kaya raya dengan jumlah pengikut 24,3 juta orang. Akun dia di Instagram misalnya sudah dihapus sebelumnya, begitu juga di YouTube dan di berbagai tempat. Tapi kembali muncul karena setelah mendapatkan berbagai cercaan, tetapi cercaan itu lama-kelamaan kembali meredup, lantas dia kembali muncul, tetapi dengan penampilan yang baru, hanya menyiarkan kegiatan-kegiatan dia dengan foto-foto, tapi tidak lagi muncul dengan seperti di masa lalu. Ini adalah upaya menurut saya untuk menghilangkan jejak, karena suka tidak suka, mau tidak mau, itu terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan suaminya yang merugikan negara kurang lebih 271 triliun. Kalau pengen kesehatan mental selalu terjaga, minimal dari peristiwa ini kan kekacauan, ya, artinya yang dia belum pernah merasakan akhirnya merasakan seperti ini, dan ini di luar dari perkiraan yang sebelumnya. Artinya bisa jadi sih masalah ini masalah yang mungkin ya masalah lain, tapi ini kenapa masalah ini gitu loh. Ini masalah besar yang tidak pernah terpikirkan. Artinya itu musibah yang mungkin kalau musibah biasanya ya musibah yang ringan-ringan mungkin terjadi di kehidupan kita, mulai dari anak mungkin ya, tapi ini kan ini semua aspek, mulai dari karir, mulai dari internal dia, mulai dari bukan hanya karir satu sisi tapi dirinya sendiri. Menurut saya penting sekali untuk menjaga kesehatan mental. Yang pasti ketika kita tidak bisa menerima hempasan itu, intervensi negatif itu dari luar, menurut saya better menutup sosial media itu sangat menjadi solusi satu-satunya. Kan beliau kan benar-benar kan pengen jaga keluarganya, anaknya yang masih kecil. Coba itu yang beliau ucapkan tuh dengan nada menahan, kayak nada sangat kecewa banget tuh.
Udahlah, lebih baik saya tutup semualah daripada nanti efeknya kan ke anak saya yang nggak tahu apa-apa kok sampai dibully. Tetapi sebagai pesohor tidak ingin kehilangan popularitas. Jadi tetap kembali dia memunculkan dirinya tapi dengan penampilan yang lain, dan tentu ini juga untuk mengcounter para orang-orang yang menduga dia atau menuduh dia sebagai koruptor. Tetapi cara yang sangat halus yang dia tampilkan, dan tentu ingin menampilkan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh publik. Tetapi apapun juga yang dilakukan di hari-hari mendatang ketika suaminya di sidang akan terungkap semua jaringan yang atau teman-teman dia yang diduga keras terlibat di dalam kasus korupsi itu. Nah, oleh karena itu ya kita tidak bisa salahkan Sandra Dewi kalau dia melakukan hal seperti itu. Tetapi diharapkan publik ini tidak tertipu, tidak terbodohi ya dengan penampilan baru, karena sekali lagi kita harus menjadikan koruptor itu sebagai musuh bersama. Menurut saya satu-satunya pengaman untuk tidak terjadi intervensi negatif dalam diri kita, menutup sosial media itu sangat disarankan, karena banyak unsur yang dimana orang luar nggak paham tentang kronologis cerita aslinya, dan intervensinya ini biasanya cukup pedas sekali dan membuat kita merasa makin terpuruk, yang satu merasa makin tidak dipahami ya. Akhirnya muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah, ini juga efeknya sangat luar biasa. Orang pasti pengen kita untuk klarifikasi full gimana ceritanya mulai dulu sampai hilir, tapi kita punya hak ya, punya hak untuk mengkomunikasikan seminim mungkin gimana caranya kita juga makin sehat secara mental. Iya, kan tak boleh sebenarnya ya. Kita juga kan harus punya hati nurani lah. Melihat sesuatu tuh nggak boleh langsung memfitnah membuat orang. Kalau seandainya itu terjadi kembali kepada keluarga kalian semua kan. Terlepas dari terjawabnya teka-teki soal hilangnya akun media sosial Sandra Dewi, dalam kesempatan yang sama, Haris Arthur Haidar juga memberikan tanggapannya tentang polemik harta Harvey yang ramai diperbincangkan. Salah satunya dengan mengkonfirmasi bahwa perjanjian pisah harta antara Harvey dan Sandra memanglah ada. Pisah harta memang ada. Jadi sebelum Bu Sandra dan Pak Harvey melangsungkan perkawinan ya, jadi keduanya membuat pisah harta di sekitar bulan Oktober 2016, dan beliau berdua menikah di November 2016. Selain itu, Haris Arthur Haidar pun lantas menanggapi pula aksi Kejagung yang terus menyita satu persatu harta dari sang klien. Diketahui, sebelumnya pihak penyidik Kejaksaan Agung telah menyita 4 unit mobil milik Harvey yang bermerek Rolls-Royce, Mini Cooper, Lexus, serta Toyota. Kemudian jumlah itu ditambah dengan disitanya 2 unit mobil bermerek Ferrari dan 1 unit mobil bermerek Mercedes-Benz. Belum lagi pesawat jet pribadi yang diduga dimilikinya masih menjadi polemik hangat usai pegiat anti korupsi serta Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus secara blak-blakan membeberkan bahwa jet itu berada di Singapura dan kerap dipergunakan secara tidak wajar. Lantas, seperti apa kuasa hukum Harvey menanggapi tudingan soal keberadaan jet pribadi sang klien? Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Nah, kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali digunakan oleh individu yang menyewa dan atau badan hukum yang menyewa, kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Nggak ada tuh jet pribadi tuh, nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu tuh ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Saat ini ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh MUIS.
Salah satu aset itu ada terdeteksi sedemikian karena pemperolehnya pada tahun berjalan tuduhan korupsi. Lantas pesawat ini kita deteksi ada di sana, bolak-balik terbang. Terus aset yang bagian dari dugaan korupsi ini kan wajar diperiksa. Kebetulan siapa yang menggerakkan, manajemennya siapa, bertanggung jawab pada siapa yang menikmatinya, kemana uangnya, kan begitu. Lantas kita dapat lagi, bandara itu spesialisnya seperti ini untuk bertransaksi. Kan gak ada salahnya juga sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Mana tahu ada pejabat kita ketemu dengan orang lain, para pengusaha, bertransaksi di situ. Kalau kita bisa dapat CCTV-nya kan luar biasa. 270 kali penerbangan loh. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar. Atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita, bukan? Nah ini kita membantu aparat penegak hukum. Kalau umpamanya mau menyalahkan, ya dicoba dulu dong, di cross check gitu kan. Semua masih dalam penyidikan. Kita serahkan ke penyidikan, ya. Tapi yang jelas tidak ada kaitan apa yang dimiliki oleh Bu Sandra dengan Pak Harvey. Tentunya kan akan saya gini. Jadi penyidik pun akan dengan cermat ya akan bisa pastinya memisahkan mana yang memang didapat dari upaya dari Bu Sandra dan mana yang memang didapat dari pemberian dari Pak Harvey. Nah, kalau kembali ke negara tetangga kita Singapura, sepengetahuan saya sekarang Singapura ini sangat ketat sekali dalam menerima uang dari negara lain. Kalau tidak ada underlying-nya, tidak ada kejelasannya, maka Singapura sulit untuk menerima itu. Jadi buka rekening di Singapura aja susah, sangat susah sekali. Di profiling terlebih dahulu. Setelah itu uangnya ditanya dari mana. Dan uang itu harus ditransfer, tidak bisa diberikan cash lagi. Singapura sudah tidak terima lagi cash, nggak mau dia. Karena dia tahu nanti di sini terjadi money laundering. Nah, jadi negara Singapura juga sudah punya kebijaksanaan tersendiri. Dan setiap negara punya kebijakan tersendiri bagaimana caranya agar negaranya tidak dipakai para penjahat ini untuk menyimpan uang-uang hasil tidak pidana korupsi. Saya kira kejauhan data itu sudah dilihat juga dan dibaca oleh kejaksaan, oleh penyidik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.